Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang penghalang. Sama-sama katakan dengan saya, penghalang. Ada ribuan saudara yang menyaksikan siaran live ini, sama-sama katakan dengan saya, penghalang. Sekali lagi, ayo yang di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya, penghalang. Oke? Ini yang mau kita bahas tentang kata penghalang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus diketahui dan juga disadari oleh hidup orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, ada beberapa hal atau beberapa aspek yang harus diketahui dan juga disadari oleh hidup orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan mau agar kita hidup di dalam berkat dan anugerahnya setiap hari. Inilah hal yang perlu saudara dan saya ketahui, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya, kita pada akhirnya boleh hidup di dalam berkat dan anugerahnya setiap hari. Keluarga rumah tangga kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, bisnis kita diberkati Tuhan, sekolah studi kita diberkati oleh Tuhan, bahkan pelayanan kita pun juga diberkati, dan kita memperoleh banyak keberhasilan, kesuksesan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup orang percaya, bahwa Tuhan ingin melihat dan ingin memberikan semua keberhasilannya, kesuksesannya atas hidup kita orang percaya. Yang setuju katakan amin. Tuhan ingin melihat rumah tangga saudara berbahagia. Tuhan ingin melihat keluarga rumah tangga kita dipenuhi dengan berkat sorgawi. Tuhan juga ingin melihat hubungan suami istri penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan sukacita sorga. Tuhan juga ingin melihat anak cucu kita hidup dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan setiap hari. Tuhan juga ingin melihat bisnis saudara dan saya diberkati setiap hari. Tender-tender kita disertai, usaha kita disertai, karir politik kita disertai dan diberkati. Apapun bidang karir kita, Tuhan selalu ingin melihat saudara dan saya hidup di dalam keberhasilan. Tuhan tidak menginginkan kegagalan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang mau agar hidup kita hidup di dalam berkat dan anugerahnya setiap hari. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kekayaan di sini bukan hanya berbicara tentang kekayaan materi saja, tetapi kita juga hidup di dalam kekayaan sukacita sorgawi, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dan hal baik lainnya. Saudara, Tuhan ingin melihat hidup saudara berbahagia. Tuhan ingin melihat anak-anaknya hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan setiap hari. Tuhan gak kepingin, Tuhan gak mau ngelihat saudara dan saya sedih, susah, miskin, melarat, gagal, jatuh dalam dosa dan pelanggaran lain sebagainya. Tuhan tidak ingin. Ini yang pertama, keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan yang kedua yang perlu saudara dan saya ketahui dan juga sadari. Yang kedua, Tuhan telah menyediakan kuasa kesembuhan dan juga mujizat bagi hidup kita orang percaya. Tuhan telah menyediakan kuasanya yang besar, mujizatnya yang luar biasa setiap hari untuk hidup saudara dan saya. Oleh karenanya Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan,
kuasa untuk keluar lebih daripada pemenang, kuasa untuk menaklukkan setiap masalah, kuasa untuk mengalahkan setiap pergumulan, kuasa untuk membebaskan hidup kita dari segala intimidasi dan kebohongan yang iblis taruh di pikiran, di telinga, di ucapan, dan hati saudara dan saya. Tuhan telah menyediakan kuasa-Nya yang besar. Tuhan juga telah menyediakan mujizat-Nya yang besar bagi hidup kita setiap hari. Di mana Tuhan taruh kuasa dan mujizat-Nya itu dalam hidup orang percaya? Di dalam perkataan lidah dan mulut, ucapan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sudah menaruhkan kuasa itu di dalam lidah kita. Tuhan sudah menaruh kesembuhan itu di dalam perkataan kita. Tuhan sudah menaruh mujizat itu di dalam lidah ucapan kita. Dan kita tinggal aktifkan kuasa tersebut. Aktifkan mujizat tersebut lewat ucapan perkataan kita, lewat doa kita, lewat iman kita kepada Tuhan. Dan maka itu akan terjadi. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi saudara dapat mengusir setan. Saudara dan saya dapat menghancurkan kuasa setan. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengalahkan setan dan antek-anteknya dengan kuasa nama Yesus. Kalau saudara berkata, dalam nama Yesus setan keluar, setan harus keluar. Saudara berdoa buat orang yang kerasukan, saudara berkata, dalam nama Yesus, in the name of Jesus, maka setan harus keluar. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kuasa setan sudah ditaklukkan. Dan saudara juga melalui kuasa ini akan pada akhirnya berkata-kata, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, termasuk bahasa lidah di dalamnya. Berkata-kata dengan ucapan yang baru. Dan selanjutnya dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ada kuasa yang memproteksi hidup kita. His power is our shield. Saya ulangi sekali lagi. His power and His authority is our shield. Kuasa dan otoritas Tuhan adalah perisai hidup orang percaya. And our weapon, senjata bagi hidup kita. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Siapapun saudara. Saudara orang percaya, kalau letakkan tangan kanannya atau tangan kirinya atas orang sakit, ditumpangkannya, maka yang sakit akan sembuh, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang tuli akan mendengar. Saudara berdoa atas usaha saudara akan diberkati. Berdoa untuk anak-anak saudara, anak-anak akan diurapi dan diberkati. Berdoa untuk seluruh bisnis saudara akan diberkati. Karena itulah maunya Tuhan. Karena itulah keinginannya Tuhan. Karena itulah kerinduannya Tuhan. Dan karena itulah juga yang Tuhan kehendaki supaya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Agar saudara dan saya hidup di dalam kuasa, berkat-Nya, dan tanda-tanda heran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, Tuhan mau agar hidup kita menerima semua janji-Nya yang ada di dalam firman.
Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, janji Yahweh kepada Abraham, Ishak dan Yakub tidak hanya berhenti kepada darah Yahudi, tetapi darah Yesus mengkonekkan darah Yahudi dengan darah non-Yahudi. Karena pengorbanan Yesus membuat kita berhak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan semua yang ada tokoh-tokoh di dalam firman. Saudara dan saya layak menerima janjinya. Apa janjinya? Janjinya Tuhan akan menyertai hidup kita. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi dan memproteksi hidup kita, keluarga kita. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan bahwa Dia akan bertanggung jawab untuk memelihara hidup saudara dan saya setiap hari. Dia yang akan membiayai kehidupan kita. Dia yang akan membela kehidupan kita. Dia akan menolong kehidupan kita. Ketika kita sedang di bawah, Tuhan yang akan angkat hidup kita. Ketika kita sedang susah, Tuhan yang akan mencukupkan hidup kita. Ketika kita sedang difitnah, direndahkan, disakiti oleh orang lain, Tuhan sendiri yang akan menolong dan membela hidup kita dan mengalahkan segala musuh-musuh kita. As long we depend on Him, kita percaya Tuhan mau kita hidup di dalam janjinya setiap hari. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ketika kita nggak berdaya, janjinya berkata, aku Tuhan, tanganku tidak cukup kurang panjang untuk menolong hidupmu. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang nggak punya harapan, tangan Tuhan yang luar biasa akan datang menjamah sakit penyakit kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita dan menolong segala problematika kehidupan kita. Karena memang ketiga hal ini adalah kerinduan Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin memberkati hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup di dalam kuasa-Nya. Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya pada akhirnya finally kita hidup di dalam segala janji firman-Nya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan ingin saudara dan saya menikmatinya. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai saat ini hidup kita belum menerima dan menikmati semua yang Tuhan telah sediakan? Kenapa saya belum sembuh sampai hari ini? Kenapa usaha saya masih biasa-biasa saja? Kenapa warung saya masih sepi? Kenapa toko saya belum ramai? Kenapa karir saya begini-begini aja? Kenapa rumah tangga saya belum pulih-pulih juga? Why? Bukankah Tuhan menginginkan kita hidup di dalam berkat-Nya? Dia yang kaya rela jadi miskin buat hidup kita. Why? Bukankah Tuhan yang menginginkan kita hidup dalam kuasa tumpang tangan atas diri kita yang sakit, maka diri kita yang sakit menjadi sembuh? Tapi kenapa sampai hari ini kita belum merasakan dan menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, promosi Tuhan, dan kesehatan dari Tuhan? Kalau saya boleh menjawab, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, jawabannya adalah karena adanya penghalang. Sama-sama katakan dengan saya, karena adanya penghalang. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, adanya penghalang. Nah, apa penghalang-penghalang tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghalang yang menghalangi kita untuk kita pada akhirnya dapat menerima segala janji, berkat Tuhan, kuasa, promosi, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah segala kejahatan dan dosa kita. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak dapat mendengar ialah segala dosamu. Saudara, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat pandangan kita menjadi buram, tidak jelas akan apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, dosa membuat hidup kita pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Kita merasa kita nggak layak, kita ngerasa kita
makhluk paling najis, makhluk paling hina, dan lain sebagainya. Dosa membuat hidup kita juga pada akhirnya samar-samar dalam melihat janji Tuhan. Dosa membuat hidup kita kotor, Bapak, Ibu, Saudara. Dosa membuat hidup kita guilty, merasa bersalah. Dan dosa pada akhirnya membuat kita gak bisa terima apapun. Saudara, Tuhan sudah menghapus dosa kita. Yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan sudah hapus. Tuhan sudah ampuni. Perceraianmu, perselingkuhanmu, semua yang buruk-buruk, kotoran kita, sudah Tuhan bersihkan. Anugerah Tuhan itu besar. Darah Yesus itu sifatnya mengikat dan kekal. Darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib itu bersifat mengikat dan kekal. Sehingga darah Yesus tidak bisa dikalahkan dengan sekedar pelanggaran dan dosa berikutnya. Nah, status saudara dan saya di dalam Yesus saat ini adalah bukan lagi orang berdosa. Tetapi bukan berarti kita tidak mungkin untuk berbuat dosa. But our status adalah kita bukan orang berdosa, tapi kita masih bisa buat dosa dan kesalahan dan kejahatan. Nah, hal inilah yang pada akhirnya kita tidak bisa menikmati sorga di bumi ini. Kita nggak bisa nikmati sorga di bumi ini. Sukacita kita nggak bisa nikmati, feel empty. Kita ngerasa salah, keputusan kita waktu itu. Akan ada terus banyak penghakiman dalam hidup kita. Karena memang dosa itu adalah salah satu senjata di tangan setan untuk ngebunuh hidup orang percaya. Saudara, yang pertama penghalang yang membuat kita menerima berkat Tuhan adalah dosa. Yang kedua, penghalang yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa menerima berkat Tuhan. Penghalang yang kedua adalah amarah, kebencian, dan rasa dendam. Tahukah saudara bahwa amarah, kebencian, dan rasa dendam hanya akan menjauhkan diri kita dari kesembuhan? Ada banyak orang yang sakit dan juga ada banyak orang yang tergeletak karena kelemahan tubuh. Salah satunya bisa disebabkan karena rasa amarah, benci, dan dendam yang dia simpan di dalam hatinya selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan bukan hanya amarah, dendam, benci menjauhkan kita dari kesembuhan, tetapi juga amarah, benci, dan dendam akan terus menimbulkan berbagai sakit penyakit yang baru di dalam tubuh kita. Makanya gak heran, no wonder ada banyak orang sakit gondok, sakit benjolan, kanker, tumor, miom, stroke, lumpuh, sakit jantung. Bukan karena salah makan, bisa terjadi itu salah makan, tapi salah satu orang sakit, selain pikirannya stres, selain pola makannya salah, selain pola hidupnya salah, dia menyimpan rasa dendam. Kalau saudara hari ini sudah didoakan pendeta, saudara hari ini sudah ikut KKR, saudara hari ini sudah minum perjamuan suci, dan lain sebagainya, bukan karena semuanya ini tanpa kuasa dan tidak berkuasa, tapi jangan-jangan ada penghalang kita untuk menerima kesembuhan, menerima berkat, menerima pemulihan yang harusnya bulan lalu kita sudah sembuh, minggu lalu kita sudah pulih, minggu lalu kita sudah bisa jalan, bisa melihat, dan lain sebagainya, tapi masih sakit. Jangan-jangan itu karena ada kebencian di hati kita. Kebencian, dendam, dan amarah juga dapat membuat hidup kita mudah terserang ilmu hitam. Kita mudah dihipnotis, kita mudah disantet, kita mudah diguna-guna, dan lain sebagainya. Dan penghalang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya yang membuat kita tidak bisa menerima berkat Tuhan, kesembuhan, dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga adalah kesombongan.
Saudara tahukah bahwa kesombongan itu dapat membuat hidup kita lupa diri? Kita bukan hanya lupa diri, kita bisa lupa dengan suami, kita bisa lupa dengan istri, kita bisa lupa dengan anak-anak, kita bisa lupa dengan pelayanan, kita bisa lupa dengan apapun karena kita pikir kita hebat, karena kita pikir kita punya banyak kenalan jenderal, karena kita pikir kita punya kekayaan yang tanpa batas, kita pikir kita punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Tahukah saudara, orang sombong itu disumpahi oleh banyak orang. Orang sombong itu dikutuki oleh semua orang. Dan yang paling mengerikan adalah orang sombong dapat membuat hidupnya menjadi musuhnya Tuhan. Dari awal dosa kesombongan yang dilakukan Lucifer, maka sejak sampai hari ini Lucifer menjadi musuhnya Tuhan. Saudara mau pilih atau saudara mau pilih mau menjadi kekasihnya Tuhan, kesayangannya Tuhan, atau mau menjadi musuhnya Tuhan? Kalau saudara ingin menjadi kekasihnya Tuhan, belajar rendah hati. Kalau saudara ingin menjadi musuhnya Tuhan, sombonglah di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Saudara, firman berkata kita hanyalah debu yang hidupnya kalau ditiup angin bisa sirna dan pergi. Dan yang keempat, penghalang kita untuk menerima berkat Tuhan adalah hati yang selalu khawatir dan tidak percaya kepada Tuhan. Kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Kita jauh lebih percaya kepada berita buruk. Kita nggak percaya sama firman Tuhan. Kita jauh lebih percaya dengan masalah kita yang besar, hutang saya yang banyak, tagihan saya yang sudah jatuh tempo, cicilan-cicilan saya yang harus dibayar, hutang saya yang terlalu gede, warung saya yang nggak laku-laku, dagangan saya yang masih sepi. Kita terus saja belajar percaya, jauh lebih percaya kepada hal-hal negatif daripada percaya kepada kuasa Tuhan, nama Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, firman Tuhan, dan anugerah Tuhan. Kenapa kita nggak belajar mulai hari ini percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada pertolongan? Kenapa kita nggak belajar bersama-sama bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada promosi, di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada segala yang kita perlukan. Kenapa kita tidak belajar untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Yesus, percaya kepada kuasa Yesus, dan percaya kepada pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa sanggup menyelamatkan rumah tangga kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa mengubah hati anak, suami, dan istri kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa memberkati dan mempromosikan serta mengangkat bisnis dagangan usaha kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menerima hidup saudara yang gagal, yang hancur, yang berantakan, yang udah gak dianggap sama dunia ini, saudara. Hanya Yesus, dan hanya Yesus. Hari ini mulailah belajar percaya kepada Yesus. Jangan lagi memiliki hati yang ragu, yang takut, yang cemas, yang khawatir. Cemas, takut, ragu, khawatir, bimbang adalah senjata di tangan setan untuk menyerang iman orang percaya. Ingat, pada dasarnya Tuhan ingin memberkati kita, tetapi ada penghalang berkat itu untuk tiba dalam kehidupan kita dan rekening kita dan kesehatan kita. Penghalang itu yang pertama adalah dosa. Penghalang yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah amarah, kebencian, dan dendam. Penghalang yang ketiga adalah kesombongan. Penghalang yang keempat adalah hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang bisa menjawab amin untuk firman Tuhan.